Haleluya. Shalom. Puji Bapa Yahweh. Pada pagi hari yang indah ini kita akan sama-sama memeditasikan, membaca akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai 24. Ya, kita akan baca sama-sama pembacaan pada pagi siang hari ini yang saya ambil dari kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai ke-24 ya. Supaya bacaan sama, kita akan baca seperti yang boleh tertulis di depan ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Selanjutnya aku mengatakan dan menegaskan hal ini di dalam Tuhan. Janganlah lagi kamu hidup sebagaimana pula bangsa-bangsa lain hidup dalam kesia-siaan pikiran mereka yang telah digelapkan dalam pengertian yang menjadi terkucil dari kehidupan Elohim karena ketidaktahuan yang ada dalam diri mereka sehubungan dengan kekerasan hati mereka. Yang karena telah menjadi tumpul perasaannya, mereka telah menyerahkan diri mereka sendiri ke dalam rangsangan badani untuk pekerjaan segala kecemaran dengan keserakahan. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu telah mempelajari Hamasya. Jika memang kamu telah mendengarkan dia dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yesua, agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan dan diperbarui dalam roh pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, saya kadang-kadang kalau mendengarkan kesaksian Bapak Ibu, saya kadang-kadang suka gemetar sendiri, suka lemes sendiri kakinya. Saya cuma berpikir, kok sama ya dengan apa yang mau saya sampaikan nanti ya. Ya, dan puji Bapak Yahweh, sebelumnya Bapak Ibu, saya juga suka berpikir nanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan nanti ya pada hari ini, karena seorang pemberita firman itu seperti orang yang harus kasih makan ya, kasih makan. Jadi kita kan nggak mungkin ngasih makan itu asal-asalan. Ngasih makan tidak mungkin kita, kalau ibu gembala dia kalau di rumah itu kalau bikin menu ditulis. Ditulis maksudnya ada persiapan. Hari Sabtu Bapak Ibu ada masakannya apa supaya klop ya, supaya klop dan juga nggak ada yang double bawa makanannya ya. Jadi semua diatur ya. Dalam hal memberi makan itu diatur ya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang harus saya sampaikan ya. Karena saya biasanya kalau memberitakan firman tuh senengnya yang ada pengetahuannya ya, ada pengetahuan sambil belajar ya. Jarang sekali saya memberitakan firman tentang kekudusan, tentang kesucian, tentang bagaimana cara hidup kita. Tapi puji Bapak Yahweh, saya hanya baca tentang pertobatan ya, pertobatan dari Paulus dan juga pertobatan Saulus maupun juga dari Petrus ya. Jadi di sini adalah para murid Tuhan yang memang nantinya akhirnya mereka dipakai oleh Bapa Yahweh untuk memberitakan firman, untuk memberitakan keselamatan bagi bangsa yang lain juga ya, di luar dari bangsa Israel. Dan puji Bapa Yahweh, tadi kesaksian ya tentang tentang cerita-cerita masa lalu ya, cerita-cerita masa lalu, nostalgia
yang begitu indah ya, begitu indah. Saya yakin hal-hal yang mengesankan ini juga menjadi pembelajaran ya bagi kita semua ya. Ya mungkin saya tidak pernah mengalami hal tersebut ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga tidak pernah mengalami hal-hal tersebut ya. Mungkin yang dialami oleh Bapak A, Ibu B ya, tapi kita mau belajar ya, belajar seperti yang nanti kita akan belajar juga tentang pertobatan dari si Saulus maupun Petrus ya. Karena kita mau belajar dari contoh ya, seperti yang sering diulang kali disampaikan di tempat ini dalam 1 Korintus 10 Bapak Ibu ya, ayat 11. Ya, coba kita baca ulang-ulang. 1 Korintus 10 ayatnya yang 11. Semua ini kita harus belajar ya, belajar supaya tidak terulang bagi kita, ataupun misalkan bisa terulang sama kita, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu, kepada jemaat-jemaat, dan telah dituliskan, telah disaksikan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Ya, jadi kita mengucap syukur ya. Di sini saya tidak pernah mengalami hal-hal yang tadi disampaikan. Puji Bapak Yahweh, kita kan menjadi semangat. Oh, ternyata pertobatan itu seperti itu. Ternyata cara melayani Tuhan itu seperti itu ya. Puji Bapak Yahweh ya. Kita juga punya ini Bapak Ibu ya, juga punya renungan kan, renungan yang setiap hari boleh dibagikan kecuali hari Minggu ya. Setiap hari boleh dibagikan, boleh di-share ya. Kadang-kadang saya juga mikir kan, saya kan bagi dua sama Ibu Gembala. Bagi dua saya hari Selasa, Kamis, Sabtu. Saya juga kadang-kadang mikir Bapak Ibu, apa yang harus disampaikan? Kalau dipikir itu susah. Ya. Kalau dipikir itu susah. Tapi kalau sudah dibaca, ada aja. Ngerti ya? Kalau dipikir, saya harus menyampaikan apa ini? Gak ada ide, gak ada pikiran lah, gak ada bayangan. Ini apa yang harus disampaikan, apa yang harus ditulis, ya. Tapi kalau udah dibaca, baru ngerti. Oh ini udah tinggal dikembangkan aja. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sekarang juga bingung, ya. Bapak Gembala sering bilang, ayo bikin. Saya yakin hari ini sampai saat ini mungkin masih dalam taraf dipikir. Ya. Kalaupun dibaca tidak dimeditasikan, ya. Tapi saya mengajak kita semua jangan cuma dipikir, jangan cuma dibaca. Ya, tapi dimeditasikan satu ayat misalkan seperti tadi. Janganlah lagi kamu hidup seperti cara hidup bangsa-bangsa lain dengan pikiran mereka yang sia-sia. Ada ide. Emang cara hidup bangsa lain seperti apa sih? Kenapa mereka bisa sia-sia sih? Ya, contohnya sia-sia itu apa sih? Kenapa di hadapan Tuhan itu sia-sia sih? Sudah 4 poin dalam 1 ayat. Ya. Jadi kalau kita hanya berpikir, kalau dalam bahasa politik omon-omon, hanya berpikir aja tidak direalisasikan, nggak ada kemajuan ya. Jadi di tempat ini saya mengajak kita semua, tadi kan ada banyak masalah nih. Masalah kalau cuman hanya dipikir, masalah kalau cuman hanya disesali, masalah kalau hanya cuman direnungin aja, nggak ada perubahan. Tapi bagaimana caranya kita berpindah dari yang ada masalah, berpindah ke yang tidak ada masalah. Nah itu dia masalahnya. Mau nggak kita keluar dari tempat yang hanya dipikir-pikir aja, kita mau nggak pindah ke tempat yang lain di mana di situ ada pemecahan masalah ya. Jadi kalau kita hanya membaca aja, tidak dimeditasikan, tidak dikembang-kembangkan,
susah Bapak Ibu ya. Kalau dalam hal menulis, mengetik, saya yakin tidak ada masalah ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau misalkan curhat di WA kan jago kan? Ya, kalau cerita sama Ibu Gembala jago kan? Saya yakin apabila kita mau mengembangkan firman yang sudah kita baca satu ayat aja, pasti bisa. Amin. Amin. 2. Haleluya. Amin ya. Jadi kita jangan hanya baca satu ayat kan cuman baca satu ayat udah tinggal pergi, lupa. Seperti apa? Ada pepatah apa tuh? Seperti orang yang menghadap cermin, ya. Setelah dia setelah dilihat dia tahu mukanya kayak gimana. Tetapi setelah dia pergi dia akan lupa, ya. Oleh karena itu ya, kita semua satu ayat aja bisa membawa perubahan seperti nanti yang kita akan lihat dari si Paulus atau Saulus dan juga Petrus ya. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, dari renungan-renungan yang boleh disampaikan setiap hari, itu mungkin Bapak Ibu berpikir ini kok renungannya kok ada tentang pertobatan kayak tentang baptis, emang jemaat belum pernah dibaptis ya. Jadi renungan kita ini tidak hanya di WA grup kita aja ya. Saya share juga di Instagram ada, di Facebook ada. Dan yang menarik di Facebook saya ikut satu grup kalau judulnya sih grup Yahweh tapi ternyata di dalamnya banyak anti Hamasya. Anti Hamasya tahu kan? Orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak Yahweh, orang yang menolak Yeshua Hamasya. Ya, judulnya Yahweh Elohim ... Ya, tetapi isinya tidak semua penyembah Yahweh. Saya nggak ngerti apakah mereka berpindah haluan atau mereka mungkin pengen tahu orang penyembah Yahweh itu seperti apa, atau mungkin mereka mau dalam tanda kutip menginjili para penyembah Yahweh supaya berbalik kepada ilah lain yang bernama A ataupun Y yang berasal dari Yunani ya. Dan dari situ ya itu menarik Bapak Ibu ya, menarik. Jadi ada 4 catatan nih, 4 catatan ya dikomentarin lah tulisannya. Komentarin jadi kita kan Yeshua Hamasya. Dikomentarin begini. Nama yang pertama kali diperkenalkan adalah Yoshua Hamasya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca apa enggak, tapi di dalam salah satu komentarnya itu. Nama yang pertama kali diperkenalkan adalah Yoshua Hamasya. Ya. Kita dulu sebelum kita nyatakan memang nama juru selamat kita adalah Yeshua, dulu kita juga pernah pakai Yahshua pernah, atau juga mungkin Yoshua juga pernah. Tapi sekarang kita coba lihat. Yoshua dengan Yoshua Hamasya dengan Yeshua Hamasya. Coba tadi ininya ya. Ini adalah tulisan dari Yoshua. Yang bawah dulu deh. Yang Yeshua dulu ya. Ini adalah tulisan dari Yeshua. Perhatikan hurufnya. Yod, Shin, Waw, Ayin ya. Perhatikan urutannya. Ada 4 huruf. Urutannya Yod, Shin, Waw, Ayin. Ini tulisan Yeshua. Sekarang Yoshua atas. Yoshua kalau dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Yoshua tulisannya, perhatikan urutannya ya. Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Ya. Kalau dalam bahasa dalam bahasa kita tadi yang bawah, kalau Yeshua tulisannya yang bawah Y S U A. Bahasa kita lah ya. Yod, Sin, Waw, Ayin atau Y S U A. Urutannya itu ya.
Kalau yang atas, Yosua tulisannya Y-H-O-S-A. Ya. Jadi Yosua dengan Yeshua itu berbeda. Ya. Yosua itu Yehoshua dan cara penulisannya seperti ini. Lihat 3 huruf di belakang, waw, sin, ayin, ya, waw, sin, ayin, Yosua. Kalau Yeshua yang atas, yang Yeshua yang bawah, sin, waw, ayin, urutannya beda ya. Jadi Yeshua dengan Yosua itu berbeda. Walaupun Yosua artinya Yahweh menyelamatkan, ya. Tetapi dari tulisan itu berbeda, ya. Itulah lucu-lucunya komentar orang-orang yang ada di Facebook, ya. Ya mungkin ya apa namanya, secara ini ya cuman tahu-tahu aja. Tapi ketika kita lihat dari tulisannya berbeda, ya. Yeshua berbeda dengan Yosua. Dan dari yang Yehoshua itulah nantinya keluarlah Yahshua. Ya, karena Yahshua juga tulisannya seperti itu. Yod He Yahshua. Ya, jadi itulah akarnya kenapa pakai Yeshua. Ya. Pakai berapa huruf tadi? 1, 2, 3, 4, 5 kalau Yosua ataupun Yahshua. Tapi kalau Yeshua cuman 4 huruf dan secara numerikal pun nanti jumlahnya berbeda, ya. Itu salah satu komentarnya itu yang tadi katanya yang pertama kali diperkenalkan adalah Yoshua Hamasia, bukan Yeshua Hamasia. Ya awalnya bagus. Perkenalan setelah terjalin hubungan coba belokin, ya. Belokin memperkenalkan nama Yahshua atau juga pertamanya dikenalin dengan Yosua, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mungkin ingat tentang renungan tentang pertobatan Paulus juga. Jadi di situ si komentator berkata bahwa Paulus bukanlah seorang penjahat karena dia orang pilihan. Katanya si komentator. Karena orang pilihan, Paulus bukanlah orang jahat. Ya, Paulus bukan orang jahat karena dia orang pilihan. Saya berpikir Bapak Ibu ya, kalau begitu orang pilihan mulai dari siapa Bapak Abraham, ya kita kan sudah belajar kan di sini Bapak Abraham bagaimana pada saat ibadah dia tidur, namun ternyata di situ Tuhan meminta dia akhirnya untuk mempersiapkan persembahan penghapusan dosa, ya. Walaupun secara langsung Tuhan tidak mengatakan Abraham kamu berdosa, ya. Tetapi di situ dikatakan tadi katanya Paulus bukan seorang penjahat karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Saya bingung. Ini bagaimana? Saya coba merenungkan selama sekitar setengah hari itu saya mikir, ini saya yang salah apa dia yang salah gitu ya. Kok bisa begitu loh ya? Karena orang pilihan jadi tidak ada dosa, tidak ada istilah jahat ya. Coba kita baca Bapak Ibu dalam kitab Filipi. Filipi 3 mulai ayat 3. Filipi 3 mulai ayat 3. Ini pengakuan dari si Paulus itu sendiri. Sebab kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Elohim dalam roh. Ya, ingat. Sunat dan beribadah dalam roh. Sunat dalam roh dan bermegah dalam Hamasiah Yeshua. Dan yang
tidak bersandar dalam daging. Maksudnya bersandar dalam daging adalah sunat secara daging. Sekalipun aku yang juga memegang keyakinan dalam daging, bila mana ada orang lain yang berpikir untuk bersandar dalam daging, aku lebih lagi. Ya, kalau mau bilang kamu ini pelaku Torah, aku lebih lagi, kata si Paulus, maksudnya begitu ya. Nih kelebihannya. Si Paulus, sunat pada hari ke-8 sesuai Torah. Dari bangsa Israel. Dia adalah suku Benyamin, seorang Ibrani. Dari antara orang-orang Ibrani, menurut Torah, dia seorang Farisi. Berdasarkan semangat, dia penganiaya jemaat. Berdasarkan kebenaran dalam Torah, tiada bercacat. Namun apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Hamasya. Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian. Kenapa rugi? Karena meningkatnya pengenalan akan Hamasya Yeshua Tuhanku. Yang karena dia, aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku boleh mendapatkan Hamasya, ya. Jadi kalau secara tadi pedagang rugi, ya. Paulus itu rugi ikut Tuhan. Ya, dia dulu mungkin dengan jabatannya sebagai seorang Farisi, dia bisa begitu dihormati, ya, karena pada saat itu orang-orang yang dalam tanda kutip yang memiliki inilah ya, yang memiliki yang memiliki status sebagai orang Farisi, orang Saduki, orang pelaku Torah, itu statusnya tinggi banget, ya. Oleh karena itu dia bilang sekarang apa? Semua sampah. Dulu mungkin untung, tapi sekarang rugi. Ruginya kenapa? Karena dia mengenal Yeshua Hamasya loh. Kenal Tuhan Sang Juru Selamat, kenal Sang Berkat, kenal si pemberi berkat, tapi kok malah rugi secara manusia, ya. Tetapi ya itulah pertobatan mengikuti Yeshua, ya. Dan lebih jahatnya lagi, ya. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kisah Rasul 8 ayat 1 ini adalah salah satu contoh kejahatan, ya. Kejahatan daripada si Saulus. Dan Saulus pun menyetujui pembunuhan. Ya, Saulus menyetujui pembunuhan terhadap siapa ini? Terhadap Stefanus nih kalau dibaca sebelumnya, ya. Karena dia apa? Pengikut Torah. Dia adalah orang Farisi yang membenci Yeshua Hamasya. Ya. Kenapa membenci Yeshua Hamasya? Yaitu karena apa? Yang difikirkan oleh orang-orang Israel pada saat itu, seorang juru selamat itu bukan dari yang lahir di kandang domba. Pokoknya yang memiliki superpower lah anggapannya orang-orang Israel pada saat itu. Nah, ini kok Yeshua seperti itu, ya. Jadi pada saat itu dia, si Paulus atau Saulus, sebagai seorang Farisi, dia sangat-sangat membenci pengikut Yeshua. Salah satunya adalah si Stefanus ini, ya. Semua dibabat habis, ya. Coba maju satu lagi, Kisah Rasul 9 ayat 1. Ini contoh kejahatannya, Kisah Rasul 9 ayat 1. Dan Saulus bahkan sambil terus menebarkan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, seraya menghadap kepada imam besar, ia meminta darinya surat-surat ke Damaskus,
ke sinagoga-sinagoga supaya jika dia menemukan beberapa orang yang berada pada jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu. Ya, inilah Saulus pada saat itu sebelum dia berjumpa dengan Yeshua HaMasyiah yang menyebabkan kebutaan pada matanya. Ya, jadi ya itu saya sampai berpikir umat pilihan Tuhan itu tidak berdosa, tidak bersalah, bukan seorang penjahat, kata seorang komentator tersebut ya. Dan puji Bapa Yahweh ya. Ya dari situ kan kita jadi berkembang. Kita jadi berkembang bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat melalui renungan-renungan, melalui tulisan-tulisan yang harus kita kembangkan dari kebenaran firman Tuhan ya. Masih banyak lagi Bapak Ibu ya, hal-hal yang menyatakan komentator-komentator lah dari beberapa ini kita ya, dari beberapa renungan kita. Yang terakhir kemarin kan ini apa? Renungannya tentang apa? Tentang Yosua ya. Tentang Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan menyembah kepada Yahweh. Wah, di situ marah dia. Penyembah Yahweh sesat. Ya nggak apa-apa. Tuhan aja dibilang sesat sama orang-orang ateis. Ya, apalagi kita hanya sebagai seorang manusia. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Jadi seru lah Bapak Ibu ya. Seru apabila kita ya, tapi nggak saya ladenin ya. Seru kenapa? Karena dari situ bisa menambah wawasan kita, bisa menambah kita jadi harus menggali dari firman yang mana lagi ya. Seperti yang terjadi pada saat ini ya. Dalam kitab Efesus tadi yang seperti tadi kita baca tadi Bapak Ibu ya, Efesus 4 ayat 17. Selanjutnya aku mengatakan dan menegaskan hal ini dalam Tuhan. Janganlah lagi kamu hidup seperti cara hidup bangsa-bangsa lain dengan pikiran mereka yang sia-sia. Paulus dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menjadi berkat di luar daripada bangsa Israel. Contohnya, dia pergi ke Roma, Itali, dia pergi ke mana lagi? Efesus, surat-suratnya sampai di Efesus, sampai ke Korintus, itu di daerah Eropa. Ya, di daerah Eropa. Kalau Bapak Ibu ini kan coba kita buka Yeskel 5. Yeskel 5 ayatnya yang ke-5. Yeskel 5 ayatnya yang ke-5. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, inilah Yerusalem. Aku, Bapa Yahweh, menempatkannya di mana? Di tengah-tengah bangsa-bangsa dan di sekelilingnya ada negeri-negeri. Berarti pertanyaannya, kota yang ada di pusat bumi ada di mana? Yerusalem. Kan katanya begini, Yerusalem di tengah bangsa-bangsa dan di sekelilingnya ada negeri-negeri. Berarti Yerusalem ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah, coba sekarang kita belajar. Saya ada di tengah-tengah. Misalkan saya ini adalah Yerusalem. Lalu pada saat itu si Paulus dia memberitakan firman Tuhan ke Eropa. Eropa berarti kalau dari kita ini misalkan ini ya. Ini misalkan peta nih, misalkan peta di sini. Kalau ke Eropa itu berarti ke arah kiri. Ke arah kiri kalau lihat dari petanya ya. Dia bergerak ke arah kiri. Dari Eropa berhembuslah Roh Kudus. Pada saat itu si Paulus dia pengen ke Asia. Asia kalau lihat dari peta
dia gesernya ke kanan. Tapi pada saat si Paulus pengen bergeser ke kanan, pengen bergeser ke Asia, dia dicegat oleh Roh Kudus. Akhirnya dari Yerusalem dia tetap ke Eropa. Lihat pergerakan daripada Roh Kudus. Yerusalem di tengah-tengah bergerak ke arah Eropa. Dari Eropa, kalau lihat di peta, geser lagi ke arah Amerika. Amerika, kalau lihat di peta, habis. Kalau lihat di peta, habis. Tapi karena bumi itu bulat, kalau bumi itu tidak bulat, berhenti sampai Amerika. Karena bumi itu bulat, terus bergeser, kembalilah dia ke Asia. Dari Asia terus sekarang sudah sampai di Jazirah Arab. Dikit lagi sampai balik lagi ke Yerusalem. Ya. Bulat. Bukan datar. Kalau datar berhenti. Tapi karena dia bulat, mutar, balik lagi kembali ke Yerusalem. Ya. Jadi Yerusalem yang ada di tengah-tengah bangsa-bangsa dan dikelilingi oleh negeri-negeri, akhirnya pada saat itu tadi kan firman Tuhan tadi katakan dalam Efesus 4 tadi Bapak Ibu, haleluya. Cara hidup bangsa-bangsa, janganlah lagi kamu hidup seperti cara hidup bangsa-bangsa lain. Memang cara hidup bangsa-bangsa lain seperti apa sih? Pada saat itu baru sampai tertulisnya baru sampai Efesus. Dengan kata lain, Amerika, Asia, Arab belum mengenal Yeshua HaMasyiah. Ya, belum mengenal Yeshua HaMasyiah. Jangan lagi kamu hidup seperti cara hidup bangsa-bangsa lain. Karena mereka belum mengenal si Sang Juru Selamat dengan pikiran mereka yang sia-sia. Apalagi zaman sekarang, di gereja parah Bapak Ibu. Ya, LGBT, homo diberkati di dalam gereja. Ya. Jangan cara hidup seperti bangsa-bangsa lain. Padahal mereka sudah mengenal Yeshua HaMasyiah. Padahal mereka sudah tahu Sang Juru Selamat. Tapi nanti kita akan baca di ayat-ayat bawah selanjutnya ya. Pada saat itu si Paulus bilang, jangan cara hidupmu seperti bangsa-bangsa lain dengan pikiran yang sia-sia. Sia-sia maksudnya apa sih? Sia-sia tuh nggak ada gunanya. Sia-sia itu nggak ada artinya. Pokoknya nggak ada sesuatu yang bisa diberdayakan. Jadi pikirannya, ya itu seperti yang tadi saya bilang. Besok menulis apa ya? Hanya dipikir, tidak melangkahkan kaki. Akhirnya apa? Cara hidup sia-sia. Sia-sia kenapa? Karena tidak memiliki juru selamat. Tidak mengenal HaMasyiah. Belum, ya maksudnya kalau dalam ayat ini berarti belum mengenal HaMasyiah. Ya. Oleh karena itu Paulus mengatakan seperti itu. Ayat ke-18. Pikiran mereka telah digelapkan. Ini ada yang berbeda coba. Efesus 4 ayat 18 tadi. Saya baca yang di Lugas ya. Pikiran mereka telah digelapkan. Mereka merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim karena kurangnya pengetahuan. Ya, saya baca sekali lagi. Pikiran mereka, pikiran bangsa-bangsa lain telah digelapkan. Mereka merasa asing. Ya, asing itu maksudnya aneh. Mereka merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim.
Kehidupan para penyembah Yahweh dianggap asing. Kehidupan dari umat yang menyembah Yeshua HaMashiach terasa asing. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan, karena ketidaktahuan ya. Tapi ini karena kurangnya pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Akibat kekerasan hati mereka. Ya. Jadi bukannya nggak ada pengetahuan, bukannya tidak ada pemberitahuan, bukannya dalam tanda kutip tidak ada woro-woro, tetapi apa? Karena mereka mengeraskan hati. Ya. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Nama Bapa Yahweh sudah disampaikan. Ya, nama Yeshua HaMashiach sudah dinyatakan. Tetapi masih tetap berkeras. Yang benar adalah Ye, Tuhan dalam bahasa Yunani. Ya. Masih berkeras. Karena kurang pengetahuan. Tapi saya bingung, pengetahuan sudah diberi. Tetapi kenapa masih kurang pengetahuan? Ya karena masih keras hati. Keras hati seperti bangsa Israel tidak mau menerima Yeshua HaMashiach. Ya. Pikiran mereka telah gelap. Gelap. Nah, kenapa gelap? Akhirnya karena gelap nggak tahu apa-apa. Ya. Pikiran mereka telah digelapkan. Jadi alurnya begini. Karena ini kalau dalam kitab Lugas ini berarti ini kalau saya bikin alur yaitu akibat sebab. Ya, akibat sebab kalau dalam Lugas. Sekarang saya balik dari sebab jadi akibat. Sebabnya adalah keras hati. Karena keras hati apa? Kurang pengetahuan. Kenapa bisa kurang pengetahuan? Ya iyalah. Bapak Ibu, kalau kita misalkan punya teman atau juga punya sahabat, kalau dikasih tahu nggak mau tahu, kenapa? Karena keras hati. Karena keras hati akhirnya sok benar, merasa paling benar. Akibatnya apa? Pengetahuannya berkurang. Akhirnya kita yang ngasih tahu dibilang sok tahu, ya. Jadi sebab keras hati menimbulkan pengetahuan berkurang. Akibat pengetahuan berkurang, akhirnya mereka apa? Asing, merasa aneh terhadap kehidupan dari para penyembah Yahweh. Sudah asing, akhirnya apa? Pikirannya gelap. Ya, pikirannya gelap. Itulah yang terjadi terhadap bangsa-bangsa lain dengan pikiran yang sia-sia. Seperti kata si Paulus. Ya, kita jangan seperti itu, kata dia ya. Lanjut ayat 19. Yang karena telah menjadi tumpul perasaannya. Kenapa tumpul perasaannya? Karena Allah gelap. Mereka telah menyerahkan diri mereka sendiri ke dalam rangsangan badani. Akhirnya muncul LGBT, muncul homoseks, muncul hal-hal yang lain. Untuk pekerjaan segala kecemaran dengan keserakahan. Ya, saya ulang sekali lagi. Perasaan mereka menjadi tumpul. Perasaan mereka menjadi kurang peka. Ya, mereka jadi kurang peka. Ya, kenapa? Karena tidak ada Elohim dalam hati mereka. Ya, karena mereka menolak pengetahuan. Kenapa mereka menolak pengetahuan? Karena mengeraskan hati. Ya, oleh karena itu disitulah tugas Paulus pada saat itu. Untuk memperkenalkan nama Yeshua HaMashiach kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, dan sekarang Bapak, ini tugas kami. Ya, masih ingat lagu itu? Saya juga lupa awalnya, tapi kurang lebih refnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu tugas kami. Itu tugas kita.
Itu tugas kita semua para penyembah Bapa Yahweh, kasih makan. Tadi kan apa adat tadi kan? Adat kasih makan. Kasih makan, kalau kita kasih makan harus makanan, jangan makanan yang tidak baik. Kita harus kasih makan yang terbaik. Entah nanti mereka tolak, itu urusan mereka ya. Yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik. Karena anak-anak Bapa Yahweh adalah anak-anak yang baik-baik. Ya, anak-anak yang tidak seperti yang tadi kata umat pilihan Tuhan kok katanya berdosa, nggak mungkin ya katanya begitu ya. Tapi kita yakin dan percaya di dalam kekurangan kita mau memberi yang terbaik ya, memberi yang terbaik, berikan pengetahuan yang benar tentang Yeshua HaMashiach kepada umat-umat yang ada di luar sana ya. Supaya apa? Kan kita selalu berdoa, nih waktunya dipercepat. Buktinya apa? Kita nggak mau bekerja. Ya, ibaratnya ongkang kaki, ayo cepat. Pekerjanya, ayo cepat. Gini doang, nggak ada respon, nggak ada sama-sama bekerja dan bekerja sama. Ya, waktunya dipercepat, kita juga harus berusaha mempercepat. Ya, perasaan mereka kurang peka. Perasaan mereka menjadi tumpul ya. Nah, ini ada hiburan dari si Paulus ayat yang ke-20. Bawahnya, tetapi kamu tidak demikian. Tetapi kamu jemaat anak domba Adonai yang tidak demikian. Tetapi kamu penyembah Bapa Yahweh yang mendengarkan siaran ini, kamu tidaklah demikian. Kenapa? Karena kamu telah mempelajari HaMashiach. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, kita sudah belajar tentang HaMashiach. HaMashiach itu artinya apa sih? Sang Mesias. Sang Mesias. Mesias itu apa? Juru selamat. Ya, mempelajari tentang juru selamat. Kita tidak demikian. Nah, gimana caranya supaya tidak demikian? Nah, itu jangan kita memiliki pemikiran yang sia-sia, ya, memiliki pemikiran jalan hidup yang sia-sia tadi kalau kata si Paulus tadi ya. Bapak Ibu ada satu yang masih saya tidak habis pikir Bapak Ibu ya, masih tentang berbicara pemilu ya. Jadi begini, ada seorang anak Tuhan ya, penggemarnya banyak lah di YouTube ya. Jadi dia bilang begini, dia salah satu penggemar daripada NWO. Jadi dia bilang begini Bapak Ibu ya. Jadi visi misi dari presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan oleh NWO. Banyak orangnya. Masa sih dengerin sampai habis 2 jam, 3 jam. Karena kurangnya pengetahuan terhadap HaMashiach. Ya. Visi misi sudah diatur oleh NWO yang pada saat itu katanya bukan Amerika. Siapa? Inggris. Iya, tapi tepatnya siapa? Rothschild. Saya bingung. Coba kita buka. Mazmur 139 ayat 16. Nih ayat ini sering sekali diulang-ulang di tempat ini. Ya, supaya kita tidak berpikiran seperti itu ya. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Ya. Nih. Mata Bapa Yahweh sudah melihat selagi aku bakal anak. Bakal ya. Baru mau jadi anak, berarti masih dalam perut, masih di awang-awang. Dan pada kitabmu kita sudah belajar, sudah ditulis. Pada kitab Yahweh sudah ditulis seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada satupun di antara mereka ya. Sudah ditulis di dalam kitabnya Bapa Yahweh seluruh hari-hari, walaupun sebelum mereka dibentuk, meskipun belum ada satupun dari antara mereka.
Sekarang kalau pemikirannya begini, visi misi sudah ditetapkan oleh NWO, anti Hamasiyah, saya bilang. Orang yang percaya, bukan saya enggak, mungkin ada NWO, tapi orang yang terlalu berpikiran tentang NWO, semua diatur NWO, anti Hamasiyah. Bapak Yahweh bilang semua sudah ditulis olehku, oleh Bapak Yahweh. Kamu masih percaya NWO? Hari gini? Oh, Bapak Yahweh ampun nih. Ya, kita lebih percaya Bapak Yahweh atau percaya NWO? Yang percaya Bapak Yahweh angkat tangan. Ya, mungkin setan mau berusaha ngatur, mungkin. Tapi kalau pagarnya tidak diangkat oleh Bapak Yahweh, seperti siapa? Ayub, nggak bisa. Ya, jadi kita berdoa aja, Tuhan. Ya kan kita sering berdoa begini Bapak Ibu kan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah, perhatikan baik-baik, datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa? Kerajaan Bapa Yahweh. Ya, datang kerajaan Bapa Yahweh, bukan datang kerajaan si manusia itu. Ya, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Kita sudah dipagari oleh Bapa Yahweh, kita masih berdoa. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Berarti di luar pagar itu adalah pencobaan. Ya. Jadi kita bagaimana kita setiap hari Sabtu, Minggu mungkin berdoa di sini. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Ya, kita tetap berdoa seperti Seperti si setan. Nih, setan melihat bahwa Ayub dipagari oleh Bapak Yahweh. Sekarang saya kasih lihat. NWO ngelihat kita, Bapak, Ibu dipagari oleh Bapak Yahweh. Ada amin nggak? Amin lah. Ya. Jadi ya cerita-cerita itu ya cerita hanyalah cerita. Tapi kita kan mau mempercepat waktunya Bapak Yahweh nih, ya. Jangan kita hidup seperti cara hidup bangsa-bangsa lain dengan pikiran mereka yang sia-sia, ya, alias kita mau hidup benar aja deh. Kita mau hidup benar bagi Bapak Yahweh, ya, jangan sampai cara hidup yang sia-sia, ya. Lanjut. Ayat ke-21 ya dari Efesus 4 tadi kan baru ayat ke-20 ya, tetapi kita semua tidak demikian. Karena kita telah belajar dari Hamasiyah. Sekarang ayat yang ke-21. Jika memang kamu telah mendengarkan Yeshua dan diajar oleh Yeshua, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yeshua, lanjut, agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan. Saya akan baca dari Lukas ayat 22 ya. Kamu telah menanggalkan manusia lama, masih sama, bersama dengan perilakunya yang dahulu. Ya, telah menanggalkan manusia lama bersama dengan, ya, bersama dengan berarti digondeli, digandeng, ya. Manusia lama ditanggalkan, perilaku yang lama juga ditanggalkan. Itulah pertobatan si Paulus dan si Petrus yang kita belajari tadi.
Ini. Jadi bukan hanya menanggalkan manusia lama, bukan hanya dibaptis menanggalkan manusia lama, tetapi apa? Bersama dengan perilakunya yang dahulu, yang sebelumnya. Ya, jadi kita semua harus selain menanggalkan manusia lama, tapi perilakunya juga harus ditanggalkan. Ya, perilaku. Kenapa bisa ditanggalkan? Bagaimana caranya bisa ditanggalkan? Caranya seperti ini, kita belajar. Kita melakukan firman kan, Yohanes 15 ayat 3. Ya, kita dibersihkan karena apa? Coba Yohanes 15 ayat 3. Dari kitab Yohanes ya. Ini ayat yang sering sekali diulang ya. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Kenapa bisa bersih? Karena firman yang telah Yeshua katakan kepadamu. Ya. Jadi melalui tempat ini, melalui firman Tuhan, melalui kita baca firman Tuhan, melalui kita memeditasikan kebenaran firman Tuhan, kita dibersihkan. Nggak kerasa perilaku-perilaku yang dahulu, perilaku yang sebelumnya juga ikut tanggal bersama dengan manusia yang lama, ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bertobat tidak sembarang bertobat. Kita dibaptis tidak sembarang dibaptis, ya. Orang yang telah menerima, bahkan orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus pun bisa melakukan kesalahan, ya. Bisa melakukan kesalahan Bapak Ibu ya, seperti siapa? Seperti si Petrus. Petrus kan dia ditegur oleh si Paulus, ya. Padahal pada saat itu Petrus sudah sudah dipakai oleh Bapa Yahweh dengan begitu dahsyat, ya. Dengan begitu dahsyat. Oh ya, kita belum melihat ini Bapak Ibu ya, kita belum melihat pertobatan Petrus. Ya, kita belum melihat pertobatan Petrus, kita baru melihat pertobatan si Saulus atau Paulus, ya. Petrus, kita siapa sih yang gak kenal Petrus? Pada saat Yeshua berjalan di atas air, Petrus bilang, Tuhan, aku juga mau dong. Ya, ku mau sepertimu Yeshua, berjalan di atas air. Pada saat itu Petrus oke, bisa. Tetapi ketika pencobaan, ketika angin, ketika hal-hal di luar ya berusaha mengganggu kehidupan dari si Petrus, dia lihat kanan kiri, dia lihat kaca spion, atas bawah, mata kalau dalam film kartun udah muter, takut. Akhirnya dia tenggelam. Siapa juga yang telah menebas telinga dari si tentara ya Roma yang berusaha untuk menangkap Yeshua. Siapa juga seorang Petrus yang pada saat itu dia mungkin secara paling pede dia ya. Kalau saya bilang Petrus itu ketua kelasnya karena dia merasa paling pede. Tapi pada saat itu ketika Yeshua disalibkan, dia akhirnya menyangkal Yeshua selama sebanyak 3 kali. Ya. Dari hal-hal kecil seperti itu, tadi yang kita bacakan dari 1 Korintus tadi, segala sesuatu ini ditulis supaya menjadi contoh bagi kita. Ya. Tadi kesaksian juga disaksikan supaya menjadi contoh bagi kita. Ya, ini Petrus ditulis. Saulus sebagai penganiaya jemaat, sebagai seorang pembunuh jemaat Tuhan yang berjalan di jalan Tuhan ditulis. Daud sekalipun ditulis tentang bagaimana kekurangan-kekurangan atau juga dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan dalam kehidupan
mereka. Semua ditulis, ya. Tetapi Petrus pada saat Roh Kudus dicurahkan, ya, pada saat Yesua masih ada di sana, para murid hanya melihat, hanya ngintilin Yesua aja. Tetapi setelah Yesua balik naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, pertobatan yang luar biasa terjadi yang pada saat ini kita belajar melalui Petrus maupun juga Paulus. Ya, saya Bapak Ibu kalau ngelihat nih Petrus nih, coba kita lihat dalam Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ya. Agak banyak cuman kita lihat aja ini. Kita lihat ayat-ayatnya aja. Di sini dari ayat 1 sampai 47. Sekarang saya coba ajak kita ngelihat aja. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 47. Coba kita lihat yang pada judulnya itu Petrus berkhotbah. Bagaimana cara Petrus pada saat itu berkhotbah setelah dia dipimpin, dicurahkan oleh Roh Kudus, ya. Coba kita lihat dalam ayat ke-16, Kisah Rasul 2 ayat 16. Ini contoh daripada bagaimana saat itu Petrus berkhotbah, ayat 16. Namun inilah yang telah dikatakan oleh Nabi Yoel dan akan terjadi pada hari-hari terakhir dan selanjutnya. Lalu dalam ayat ke-25. Terus ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di depanku dan selanjutnya. Lalu ayat ke-34. Sebab Daud tidaklah naik ke surga, melainkan dia sendiri berkata, Yahweh telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, dan selanjutnya. Kalau diperhatikan dari cara khotbah dari si Petrus, dia mengutip firman Tuhan. Ya. Pada saat Petrus masih mengikut Yesua alias dia belum dipimpin oleh Roh Kudus, dia hanya ngikut. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, cara dia berkhotbah pun berbeda. Dia mengutip firman, dia mengutip ayat-ayat yang hidup, dan saya nggak tahu pada saat itu dia buka firman Tuhan secara tertulis seperti kita begini atau enggak. Yang pasti pada zaman tersebut belum ada handphone suci, belum ada, ya, belum ada handphone, ya. Jadi saya belum tahu apakah dia pada saat itu buka kitab suci seperti kita, tapi dia ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengutip firman-firman Tuhan. Oleh karena itu kan saya pernah bilang kan sama Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan, silakan, ya, silakan dengar khotbah yang ada di mana, di YouTube bisa, di Facebook bisa, rekaman bisa, tapi coba lihat dia mengutip firman apa enggak, ya. Kalau dia tidak mengutip firman atau hanya omon-omon, hati-hati, ya, karena segala tadi dalam 1 Korintus tadi kan, segala sesuatu ini telah ditulis sebagai contoh bagi kita. Jadi Petrus dia mencontoh gurunya. Siapa gurunya? Yesua. Yesua sendiri ketika dia berkhotbah, ketika dia ngomong menyembuhkan, Yesua bilang ada tertulis. Ada tertulis. Itulah yang dicontoh oleh si Petrus dalam kitab Yoel, dalam perkataan Daud mengenai Yahweh. Semua dikutip, ya. Itu adalah contoh hal yang sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bapa Yahweh atau juga siapa namanya kepada si Petrus maupun juga kepada Paulus, ya. Dan ini yang mau Tuhan perbuat bagi kita semua, ya.
Bapak Yahweh mau kita semua melakukan, mencontoh seperti apa yang sudah para pelaku firman telah tuliskan, telah contohkan sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita belajar. Belajar, ada pepatah kan, belajar itu tidak ada habisnya. Ya, kita tetap terus belajar supaya apa? Tadi dalam ayat 18, supaya kita tidak merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim. Ya, jangan kita merasa asing terhadap kehidupan Elohim. Penyembahan, pujian, ya. Kok menyembah kok sampai berlutut? Mungkin awalnya asing. Kok memuji sampai berlompat-lompat sambil bertepuk tangan? Kalau di sini tidak asing, tapi di luar mungkin asing. Ya, jangan kita merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim. Tadi seperti si Paulus katakan ya. Dalam Efesus 4 lanjut lagi ayat ke 23 dan 24 ayat-ayat terakhir Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 23-24 ya. Kita telah menanggalkan manusia lama dan perbuatannya dan diperbarui dalam roh pikiranmu serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Ya, manusia diciptakan oleh Bapa Yahweh awalnya secitra dan segambar dengan Bapa Yahweh. Tetapi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, akhirnya manusia lama ini harus ditanggalkan. Nah, manusia baru yang dikenakan adalah yang diciptakan seturut Elohim. Ya, jadi yang dulu karena dosa kita, pada awalnya Bapa Yahweh telah menciptakan kita serupa, segambar, secitra dengan Bapa Yahweh. Tapi karena dosa, kita harus tinggalkan, dan tanggalkannya itu tidak hanya tanggalkan manusia lama, tapi juga perilakunya, perbuatannya harus ditanggalkan. Nah, sekarang yang dipasangkan apa? Yang dipakaikan apa? Manusia baru. Manusia barunya juga yang telah diciptakan seturut Elohim, alias apa? Kembali ke citranya Bapa Yahweh. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua ya. Bapa Yahweh menghendaki kita baptis tidak hanya ikut-ikutan. Baptis tidak hanya ya mungkin ya karena mau menikah. Tetapi kita mau baptis karena memang kita mau menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama kenapa? Karena yang baru udah diciptakan seturut Elohim, itu sudah disiapkan bagi kita semua. Dan saya yakin dan percaya ya, kita semua di tempat ini dalam kita memperkenalkan nama Bapa Yahweh dalam Yeshua Mesias, karena kan kita kan waktunya dipercepat nih. Waktunya dipercepat, kita juga harus bekerjanya makin cepat ya. Jangan waktunya dipercepat, kitanya santai ya. Yang ada kalau pemilik rumah kalau waktunya mau dipercepat tapi para pekerjanya santai-santai, apa? Pecat. Ya. Mau ditegur terus, kalau nggak mau ditegur, pecat. Nah, itulah yang akan terjadi bagi kita semua ya. Kita kan tahu nih, waktunya dipercepat. Bahkan setan pun tahu bahwa waktunya juga dipercepat. Oleh karena itu, sementara waktunya dipercepat, kerjanya juga dipercepat ya. Kita mau bekerja bagi hormat dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati kita semua.